para tokoh masyarakat, para orang tua, para hujjaj, Bapak RT, Bapak RW, Wala Kusudul Zikri yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Muhtaram Bapak Ustaz Ahmad Bukhari SPDI, juga yang sama kita hormati Ketua DKM Mushola Nurul Iman Bapak Abdul Mukti, juga yang sama kita hormati Bapak Misal, juga yang sama kita hormati Bapak Hasbi Allah anggota PPD Kampung Utara, juga yang sama kita hormati Bapak Amil Abdul Somad Ketua Mushola Muhammad Nur Bapak Sulaiman, dan segenap para jamaah sekalian, para orang tua yang alhamdulillah hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Dengan kesehatan itu lalu kemudian kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk melangkah kedua kaki kita menuju Majlis Ta'lim Nurul Iman sekaligus Majlis Zikrul Maut, yaitu peringatan 40 hari wafatnya Bapak Sui, almarhum Bapak Sui bin Bapak Mai. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita doakan hidayah amwat semua sampai kepada almarhum dan diijabah serta dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga almarhum Bapak Sui bin Bapak Mai semuanya dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima oleh Allah, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah. Dan kita semua kelak nanti ketika menutup kedua mata kita, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam, shalli wa sallim wa beserta barik. keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga ada amanat kita diminta untuk membaca doa untuk Ananda Muhammad Fauzan dan Syakilah Putri Az-Zahra, putra dari cucu dari Kongkui. Megapnya di mana? Bogor. Mudah-mudahan cita-cita beliau menuntut daripada ilmunya Allah diberikan kemudahan serta diberikan ilmu yang manfaat, dapat menyelamatkan dirinya dan orang tua di alam dunia dan alam akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini insya Allah kita akan kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Bila pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji bab tentang muraqabah, yaitu tentang pengawasan. Kita merasa diawasi oleh Allah. Kita sudah kaji bersama pada pertemuan sebelumnya, dan insya Allah malam hari ini kita akan masuk pada bab at-taqwa terkait dengan
bab takwa. Apa itu takwa? Para ulama menjelaskan, menerangkan tentang takwa. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah ta'ala wajtanibun nawahi ibtigha'an mardatillah. Melaksanakan, menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibtigha'an bimardatillah, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pendapat dari para ulama terkait dengan makna daripada takwa. Sebagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi ini menjelaskan secara terstruktur, mulai dari ayat-ayat Allah, kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau menuliskan atau memuat sebuah ayat Al-Quran terkait dengan bab takwa. Bab takwa ini ayatnya kita sering dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Biasa khotib menyampaikan pada khutbahnya. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Wa hadhil ayatu mubayyinatun lil muradi minal ula. Ayat yang kedua ini yang barusan kita baca, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Ini menjadi penjelas dari ayat yang tadi berbunyi haqqa tuqatih, yang biasa khotib apa itu? Baca. Ini ada asbabul wurudnya. Di antaranya para sahabat ini bertanya tentang ayat yang pertama tadi, haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita Pak, kalau ditanya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, mampu nggak? Enggak. Mampu nggak? Enggak. Kalau kita ditanya demikian pasti. Sahabat saja sampai bertanya, apalagi kita. Agar maghrib tadi kita nungguin dari jam 4 ya. Ya, pada maghrib besok kita tungguin ya. Lah, ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini bagaimana kita bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa ini? Karena kalau dikatakan sebenar-benarnya takwa, yang wajib-wajib dilaksanakan dan yang sunnah-sunnah pun dilaksanakan. Wajib, apalagi wajib bisa, hukum yang wajib yang diperintahkan oleh Allah wajib harus kita kerjakan. Yang haram kita kerjakan, yang kita tinggalkan. Kemudian yang makruh kita tinggalkan. Kemudian yang apa lagi? Yang halal kita kerjakan, wajib. Nah, yang sunnah-sunnah ini kalau seandainya sebenar-benarnya takwa,
maka kita tidak mampu, Pak. Tidak mampu. Makanya para sahabat bertanya, turunlah ayat yang berikutnya ini tadi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampu engkau. Jadi kalau kita bicara hukum, perintah Allah yang wajib, mau tidak mau harus kita laksanakan. Bisa tidak bisa wajib dilaksanakan. Sholat, zakat, puasa, haji. Kamu menstatua ilaihi sabila ya, bila mampu. Tapi dia termasuk rukun yang wajib. Karena sebenarnya manusia itu diberikan harta melimpah. Kalau dihitung banyakkan mana orang yang mampu haji sama yang enggak, banyakkan yang mampu. Banyakkan yang mampu. Maka yang wajib inilah bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, wajib dilaksanakan. Enggak ada tawar. Makanya orang sholat mau dalam kondisi bagaimanapun dia wajib tetap sholat. Atau mau ngap-ngapan juga tetap sholat. Tapi bisa. Bukan ngap-ngapan dia. Wajib. Nah itu yang wajib. Kemudian yang haram, mau tidak mau harus kita tinggalkan. Bisa tidak bisa harus kita apa? Harus kita tinggalkan. Ini yang haram. Ini yang dilarang oleh Allah. Zina. Bisa tidak bisa, mampu tidak mampu harus kita jauhkan yang namanya zina. Membunuh, ada lagi, mencuri, merampok, membegal, minum korban, yang haram-haram yang diharapkan oleh agama, diharapkan oleh Allah. Ini mau tidak mau, bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, harus mampu meninggalkan yang haram. Ini yang terkait dengan perintah dan larangan. Nah, ada lagi. Nah, yang makruh. Kalau yang makruh ini sebisa kita tinggalkan. Sebisa kita tinggalkan. Yang sunnah-sunnah ini mastata'tum nih. Jadi kalau yang sunnah-sunnah kita mampu kita kerjakan, Pak. Makanya kalau kali kita Allah haqqul tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka hal-hal yang wajib dan yang sunnah itu harus dikerjakan. Nah, karena ada turun ayat fattaqullaha mastata'tum, maka yang perintah-perintah tadi wajib-wajib dan haram-haram itu aja tuh yang tidak ada tawar, tidak ada tawar menawar. Tapi kalau yang sunnah-sunnah semampu kita, ya puasa sunnah tumis, apalagi sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tasbih, macam-macam semuanya itu. Yang sunnah-sunnah itu, ya itu apa? Witir, sholat sunat witir, ya, sholat sunat tarawih, itu semuanya sunnah. Enggak boleh itu mah, boleh ditawar itu, boleh 23, boleh 11. Bisanya nawar kalau bisa emang. Boleh dia kerjakan itu sholat sunnah, boleh dia tinggalkan. Nah, yang mendapatkan pahala yang banyak dia kerjakan. Tapi dia meninggalkan yang sunnah-sunnah, dia nggak dapat apa-apa. Itulah yang disebut diantaranya maksud dari fattaqullaha mastata'tum. Kenapa kamu? Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini kalau dibaca qawlan syadida maknanya lain. Sebagian orang ada yang menerjemahkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah
dan berkatalah qaulan dengan perkataan yang sadida, yang keras. Ini salah artinya. Yang benar adalah wa qulu qaulan sadida dengan sin ya. Dengan apa? Sin, bukan shin, bukan, tapi sin yang tidak ada titiknya. Berkatalah kalian dengan perkataan yang baik, yang bagus ya. Kalau qaulan sadida perkataan yang keras, yang buruk ya, keras. Nah, ini maksudnya adalah wa qulu qaulan sadida, perkataan yang baik-baik. Jadi kalau berkata yang baik, kalau tidak mau ya udah diam. Seperti hadis Nabi, man amana yuqin apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yuqinu billahi wal yawmil akhir, wal yakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Jadi kita kalau menjadi orang yang bertakwa, kata Allah, berkatalah yang baik-baik, berkatalah yang baik-baik. Nanti akan kita sambungin ini sama peringatan 40 hari. Kemudian apa sih manfaat dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini kami mengambil rujukan lagi dari kitab An-Nasa'ih Ad-Diniyah, An-Nasa'ihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang dari kitab apa itu? Rafibul Haddad. Beliau di sana memuat beberapa manfaat daripada apa? Orang yang bertakwa. Apa saja di antaranya? Di antaranya adalah wa min dzalika al-ma'iyyah al-ilahiyah. Orang yang bertakwa dia mendapatkan manfaat. Di antaranya yang pertama adalah al-ma'iyyah al-ilahiyah. Ini saya baca dari kitab PDF-nya ini. Al-ma'iyyah al-ilahiyah, dia mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kemana saja Allah akan bersama. Sebagaimana Allah berfirman, ya, innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Takwa itu kalau ada orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bersama hambanya yang bertakwa. Lalu kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu mendapatkan faidah, mendapatkan manfaat. Yang kedua yaitu Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Yang mengatakan hidayah, petunjuk. Ada yang mengatakan juga pembeda ya, antara yang hak dengan yang batil. Ini juga bisa berarti petunjuk. Orang yang bertakwa diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan yang benar. Hadza siratum mustaqim. Dikasih jalan yang benar sama Allah. Lalu dia bertakwa. Kasih jalan yang sama Allah. Kalau dia merasa bingung, dia tersesat, Allah kasih lagi jalan sehingga sampailah kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu wa min dzalika an-najah minan nar, yaitu dijauhkan daripada apa? Api neraka. Dijauhkan dari api neraka. Orang bertakwa dia akan mendapatkan manfaatnya di alam akhirat nanti, yaitu dijauhkan dari api neraka. Dilindungi oleh Allah agar supaya orang yang bertakwa itu dia tidak terkena api neraka. Kemudian yang keempat yaitu orang yang bertakwa diberikan solusi dalam kehidupannya. Orang bertakwa diberikan solusi ya,
atas apa yang menjadi problematika hidup. Dan kita hidup ini penuh dengan problem, masalah satu belum selesai datang lagi, masalah satu belum selesai datang lagi, ini udah kita selesai datang lagi. Namun bagi orang yang bertakwa, betapapun banyaknya problematika yang dihadapi, maka Allah akan berikan dia solusi. Dia akan berikan solusi. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan jadikan solusi, dia akan berikan